Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas mengenai mata kuliah baru, yaitu algoritma dan struktur data. Seperti kita ketahui pada materi di PowerPoint sebelumnya, bahwa algoritma adalah suatu media atau alat yang digunakan untuk membantu dalam memecahkan masalah. Hanya sebagai alat bantu ya, dimana outputnya ini adalah untuk memecahkan masalah, memberikan sesuatu yang dapat membantu seseorang untuk menjawab permasalahan yang timbul. Efisiensi dari algoritma adalah digunakan dengan waktu yang singkat, kemudian pemakaian memori yang kecil. Artinya apa? Jadi algoritma dengan bantuan algoritma, pemecahan masalah yang makin singkat dan simpel adalah hal yang memiliki nilai yang paling tinggi. Efektif di sini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu solusi atau pemecahan masalah yang sesuai dan tepat guna dengan kasus yang kita sedang angkat. Jumlah langkah harus berhingga. Artinya apa? Di dalam algoritma ini untuk melakukan pemrosesannya harus mempunyai batas. Ada mulai dan ada selesai. Jadi ada start atau mulai dan ada stop. Oke, berikutnya. Algoritma harus mempunyai akhir. Tadi disebutkan ada start, ada stop, berarti harus ada mulai dan ada selesai. Harus terbatas. Berarti kalau tidak terbatas itu sesuatu yang tidak dikerjakan di dalam algoritma. Dan algoritma harus terstruktur, di mana maksudnya di sini adalah langkah di dalam algoritma harus tersusun dengan baik, tidak berbelit-belit. Dan IPO, di sini IPO itu singkatan dari input, proses, output, itu dapat dibedakan mana yang inputnya dan mana yang prosesnya, juga mana output atau hasilnya. Di dalam algoritma harus ditegaskan inputan seperti apa, prosesnya bagaimana, dan hasil outputnya seperti apa, sehingga akan memudahkan user untuk memeriksa ulang proses algoritma yang kita buat. Di dalam algoritma kita gunakan simbol-simbol yang mewakili setiap aktivitas atau kegiatan. Ada beberapa simbol yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu simbol awal akhir, ini terminator, disebut terminator atau awal akhir, dan ini adalah simbol proses kegiatan yang dilakukan. Simbol ini simbol untuk input atau baca data, input output ataupun data baca data. Simbol bulat seperti ini adalah simbol on-page connector, itu maksudnya adalah simbol yang dipakai bila akan menyambung pada halaman yang sama. Sedangkan simbol yang seperti ini adalah simbol yang digunakan bila kita menyambung pada halaman berbeda. Dalam hal ini adalah kertasnya, yang kalau ini untuk kertasnya pindah halaman, ini adalah sambungan pada halaman kertas yang sama. Dan simbol seperti ini adalah simbol decision making atau pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan. Kemudian ini perhatikan ada dua yang simbolnya mirip, ini dan ini mirip simbolnya. Ada looping ini adalah pengulangan. Sedangkan simbol ini preparation atau harga awal. Kita memberi harga awal berapa kepada proses di dalam algoritma. Ini adalah simbol subprogram kita apabila kita membuat beberapa bagian dalam pembuatan flowchart. Dan ini adalah simbol flow line atau arus yang digunakan di dalam flowchart, di mana untuk arus panah ke bawah ataupun panah ke kanan itu biasanya opsional, tidak dituliskan tanda panahnya. Tapi untuk amannya sebaiknya ditulis semuanya tanda panah, apakah ke bawah, apakah ke kiri, apakah ke kanan ataupun ke atas. Ya. Dan ini adalah untuk catatan. Bila kita ingin memberi catatan di dalam algoritma, bisa menggunakan simbol ini. Oke. Berikutnya kita lihat contoh di dalam ekspresi algoritma. Ada 3, yaitu alamiah, ada pseudocode atau bahasa semu, yang satu lagi disebut dengan flowcharting atau bagan alir. Ya, sebagai contoh, misalnya kita akan mencari
Misalnya kita akan mencari luas bangun. Bangun apa saja, kita akan mencari luas bangun. Kita lihat sekarang, kita harus memperhatikan ada input, ada proses, ada output. Perhatikan ya, selalu di dalam algoritma selalu ada yang namanya IPO, tidak lepas dari ini. Kemudian perhatikan lagi, terbatas artinya ada start dan ada stop. Boleh mulai, selesai boleh. Dan berarti kita mulai ada start atau mulai. Bu, saya nggak mau pakai start, Bu. Saya maunya pakai mulai. Boleh? Boleh saja. Ya. Bisa kita tulis dengan misalnya mulai dan selesai. Perhatikan simbolnya tadi. Simbol yang pertama tadi untuk menentukan ini adalah simbolnya, ini adalah untuk nilai awal. Maka kita gambarkan simbol mulai dengan gambar seperti ini. Untuk gambar rapi, semuanya boleh menggunakan template ya. Template itu seperti penggaris tapi mempunyai bentuk dari algoritma yang kita butuhkan. Kita ada start. Perhatikan berikutnya. Tanda panah ke bawah. Perhatikan. Ini adalah arah arus tadi yang sudah kita pelajari ini. Ya. Kemudian apa berikutnya? Mulai. Kemudian apa yang dilakukan? Input, kita tanya input. Kita boleh baca, boleh harga awal. Ya, kita misalnya kasih harga awal dulu. Ini harga awal. Saya kasih harga awal apa ya yang mau saya pakai? Kalau mencari luas bangun, itu saya butuhnya itu adalah panjang dan lebar. Panjang, saya kasih nama P. Lebar, saya beri nama L. Dan yang mau saya cari outputnya adalah luas. Saya beri nama LS misalnya. Oke, saya kasih harga awalnya apa ya? Harga awal itu yang belum diketahui adalah LS. Maka boleh harga awal dari LS itu kita kasih nama 0. Lihat tanda sama dengan boleh dipakai atau boleh tanda yang tadi dijelaskan seperti ini panah. Panah begini boleh, panah ke kanan boleh ya. Harganya artinya LS-nya kita kasih harga sama dengan 0. Langkah berikutnya apa? Input, baca input. Input itu kita minta masukkan untuk apa? Input untuk misalnya input untuk panjang. Wah lagi. Input untuk lebar. Nah, ini masuk kategori input dan mana saja yang masuk kategori input, ini 3 ini. Ya. Lalu prosesnya apa? Kita menghitung apa tadi? Luas adalah panjang dikali, lihat simbol kali. Ini adalah simbol kali di dalam komputer, panjang dikali lebar. Simbolnya proses, karena proses bentuknya adalah segi 4. Ya, lihat tadi proses. Oke. Masuk sekarang panjang kali lebar, luas. Berikutnya apa? Ini adalah proses. Lalu outputnya apa? Kita mau cetak apa? Cetak, boleh print ya, boleh write. Cetak luas. Maka simbolnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah output. Setelah itu jangan lupa kita kasih tanda panah ke bawah semua. Nah, ini adalah algoritma sederhana untuk mencari luas sebuah bangun. Ya, perhatikan penulisan. Boleh menggunakan, ini tadi disebutkan LS ya. LS sama dengan, tadi kita lihat ya di sini. LS sama dengan 0 harga awalnya. LS sama dengan 0. Boleh ditulis dengan LS, diisi dengan 0. Nah, untuk membedakan 0 dan huruf O, dibiasakan untuk menuliskan angka 0 ya, menggunakan bulatan dicoret. Nah, ini artinya adalah angka 0 ya. Oke. Jadi tanda ini boleh diganti dengan sama dengan. Ya, begitu semuanya sampai baca dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat, untuk memudahkan pembuatan algoritma, boleh menggunakan bahasa alamiah yang tadi mencari luas kita ya.
mencari luas bangun. Kalau bahasa alamiahnya ya berarti baca panjang, lebar, kemudian mengalihkan ya, kali panjang kali lebar. Kalau untuk mencari luas. Kalau untuk mencari keliling, ini kita mencari keliling, maka rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Ya. Perhatikan penulisan di dalam algoritma atau di dalam komputer itu selalu ada mengikuti aturan yang disebut dengan prioritas hitung. Komputer mengenal prioritas tambah kurang kali bagi kemudian pangkat. Paling tinggi makin ke bawah ini adalah makin tinggi. Paling tinggi adalah pangkat. Ini pangkat. Ya, perhatikan pada pertemuan akan datang kita bahas mengenai prioritas hitung. Tadi kita bicara tentang bahasa alamiah, yaitu bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang kita kenal. Kemudian kita jelaskan satu persatu tahap per tahap sampai ke outputnya. Kalau menggunakan shadow code ini kita menggunakan bahasa yang lebih simpel, ya, bahasa juga yang lebih simpel dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, lebih simpel dari bahasa alamiah. Kemudian dimasukkan ke dalam flowchart. Untuk penulisan flowchart berikutnya boleh ditulis F per C. Ya, seperti ini flowchartnya. Membaca panjang lebar, menghitung, ini adalah input, yang ini adalah proses, dan ini adalah output. Diawali dengan start, diakhiri dengan stop. Harus itu wajib di dalam pembuatan algoritma. Sebagai contoh, dicontohkan satu saja. Menghitung, ini tadi sudah jelas ya. Kita coba untuk mencari volume tabung. Perhatikan, volume tabung itu dihitung dengan 2 pi, bukan 2 ya, pi r kuadrat dikali T, gitu ya, rumus volume pi r kuadrat dikali T, di mana R di sini adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Sama ya rumusnya ya, berarti ada input, ada proses, ada output. Untuk menghitung tabung ini diawali start atau mulai, diakhiri dengan stop atau selesai. Oke, tahap yang pertama apa? Yang kita butuhkan adalah jari-jari dan tinggi. Maka kita minta inputan, atau boleh harga awal, boleh pakai harga awal apa V. V-nya dikasih nama atau dikasih nilai 0. V-nya kita kasih harga 0. Boleh ya. Harga awal simbolnya seperti ini, jangan lupa. Panah. Kemudian kita baca. Dibaca satu persatu boleh, ditulis sekaligus seperti ini boleh, misalnya input. Di sini saya mau tulis satu, boleh input jari-jari R. Boleh. Di bawahnya input T, tinggi. Boleh. Digabungkan lebih praktis, boleh saja dihapus ini. Iya, masukkan R T. Nah, ya, digabungkan seperti itu boleh ya, silahkan. Kalau sudah, itu tadi adalah inputnya. Lalu prosesnya, proses simbolnya adalah mencari volume adalah pi. Nah, untuk pi perhatikan, pi ini adalah bilangan atau angka yang sudah standar tetap ya, 3,14 atau 22/7. Maka boleh dituliskan 3,14 dikali R kuadrat, R pangkat nulisnya begini, 2. R pangkat 2 kemudian dikali T. Boleh tulis segini. Dah. Pi R kuadrat T. Pangkat 2 dikali T.
Nah, setelah ini maka kita masukkan outputnya, yaitu apa? Mencetak hasilnya. Cetak. Bu, saya mau ulang cetak lagi jari-jari sama T-nya boleh? Boleh. R. Kita coba hapus dulu ya. Kita coba. Saya mau cetak semuanya. Ulang lagi. Boleh, boleh. Jari-jarinya segini, T-nya lalu V. Setelah itu stop. Jangan lupa panahnya. Nah, ini adalah algoritma yang simple pada pertemuan kali ini. Ada software yang akan digunakan untuk membuat atau membuktikan algoritma yang kita buat apakah sudah memenuhi syarat atau sudah benar atau belum, yaitu menggunakan Visual Logic. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas mengenai Visual Logic. Nah, sekarang silahkan mencoba latihan untuk yang latihan keempat dan kelima. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.